Masa pubertas adalah masa di mana peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Laki-laki dan perempuan hendak hadapi beberapa pergantian tubuh serta sikap dikala melewati masa pubertas. Dilansir dari web National Health Service, anak laki-laki dan perempuan mempunyai karakteristik serta ciri pubertas yang berbeda. Masa pubertas terjalin pada rata-rata usia 8-14 tahun. Sehingga tidak perlu takut apabila pubertas seorang anak terjalin lebih cepat ataupun lambat daripada anak yang lainnya. Pertumbuhan manusia ditandai dengan kemampuan serta struktur badan yang lebih kompleks dalam pola yang tertib. Pertumbuhan tersebut mencangkup pertumbuhan emosi, intelektual, serta sikap sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Pada masa pubertas, tubuh laki-laki dan perempuan mengalami perubahan. Perubahan tersebut mengalami perubahan primer dan juga perubahan sekunder. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Pada laki-laki, ciri primer saat masa pubertasnya adalah mimpi basah. Bisa dikatakan, ini adalah ciri utama pada laki-laki. Hal tersebut terjadi untuk menunjukkan pematangan sel kelamin, di mana menjadi tanda bahwa sistem reproduksi laki-laki sudah berfungsi. Sementara, ciri sekunder pada pria mempunyai beberapa ciri, antara lain yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kedua, suara laki-laki akan membesar dan berat. Yang ketiga, mulai tumbuh jakun. Yang keempat, tumbuh kumis, janggut, dan jambang. Yang kelima, dada menjadi besar dan bidang. Yang keenam, adanya jerawat dan meningkatnya reproduksi keringat. Yang ketujuh, organ kelamin membesar. Dan yang kedelapan, bau badan. Yang selanjutnya yaitu ciri pubertas pada perempuan. Ciri pubertas primer atau yang utama pada perempuan adalah menstruasi. Hal ini menjadi tanda bahwa organ kelamin perempuan telah berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Dengan kata lain, sel telur siap untuk dibuahi. Selain ciri primer, ada lagi ciri sekunder pada perempuan, yaitu mulai tumbuhnya rambut halus di bagian ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kedua, suara yang dimiliki perempuan akan menjadi halus dan tinggi. Yang ketiga, bagian payudara dan pinggul akan membesar. Yang keempat, kulit perempuan akan berminyak. Yang kelima, mulai muncul jerawat. Dan yang keenam, perubahan emosi yang labil. Kesehatan reproduksi merupakan kondisi kesehatan yang mencangkup masalah kesehatan organ reproduksi yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja yang ditandai oleh haid pertama pada remaja perempuan atau mimpi basah bagi remaja laki-laki. Adapun kesehatan reproduksi remaja yang meliputi fungsi, proses, dan sistem reproduksi remaja. Sehat yang dimaksud tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau dari cacat saja, tetapi juga sehat fisik, mental, maupun sosial. Nah, gimana cara menjaga agar organ reproduksi pada pria agar tetap sehat? Ada yang tahu? Yang pertama itu bersihkan daerah kemaluan 2 kali sehari. Yang kedua, ganti pakaian dalam 2 kali sehari atau segera ganti jika kotor, jangan dipakai terus. Selanjutnya, pakailah pakaian dalam yang nyaman dan berbahan menyerap keringat. Oh iya, hindari juga penggunaan celana yang terlalu ketat karena mengganggu suhu testis, dapat mengganggu reproduksi sperma. Jangan lupa untuk memotong rambut daerah kemaluan secara teratur, digunting. Tujuannya yaitu agar darah tidak terlalu lengkap gitu, menghindari infeksi jamur dan bakteri. Kenapa tidak menggunakan pisau cukur saja sih gitu? Nah, menggunakan pisau cukur dapat menyebabkan stroke, dapat membawa kuman masuk ke dalam organ reproduksi.
Jangan sampai ya pada laki-laki harus dilakukan sirkumsisi atau sunat untuk menghindari terjadinya infeksi pada laki-laki yang akan menjadi suaminya di kelak nanti, yang jelas gitu. Hindari hubungan seksual sebelum nikah ya, untuk mencegah penyakit menular seksual sekarang. Nah, sudah tahu kan semuanya. Jadi kita harus memahami gitu, dan harus bisa merawat atau menyayangi diri kita sendiri sebagai pria gitu. Materi selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan reproduksi wanita. Agar bisa merawat dan menjaga kesehatan reproduksi wanita, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenal bagian-bagian dari organnya. Organ-organ reproduksi wanita terdiri dari vagina, klerotis, serviks atau mulut rahim, tuba falopi, serta ovarium atau indung telur. Organ reproduksi wanita memiliki peranan penting, mulai dari hubungan seksual, produksi dan perkembangan sel telur, menstruasi, kehamilan, hingga proses persalinan, sehingga sangat penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan organ-organ tersebut. Adapun berikut ini merupakan cara menjaga kesehatan reproduksi wanita, yaitu antara lain yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi dengan benar. Menjaga kebersihan organ reproduksi bisa mencegah terjadinya gangguan. Pastikan untuk selalu membersihkan vagina, terutama sehabis buang air. Cara membersihkan vagina yang benar adalah dengan membasuhnya dengan air dari depan ke belakang. Cara membersihkan vagina yang tidak tepat bisa menyebabkan kuman masuk ke area tersebut dan menimbulkan infeksi. Lalu yang kedua yaitu konsumsi makanan sehat. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang juga bisa membantu menjaga kesehatan organ reproduksi. Wanita disarankan untuk mengonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, lemak sehat, antioksidan, serat, vitamin, dan mineral. Lalu yang ketiga yaitu kelola stres. Stres berlebihan dapat berdampak pada depresi, gangguan kecemasan, hingga gangguan kesuburan. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi stres agar tidak berdampak lebih lanjut pada kesehatan reproduksi. Lalu yang keempat itu jaga berat badan. Jagalah agar berat badan tetap ideal atau sesuai dengan indeks massa tubuh. Berat badan berlebih atau obesitas atau justru terlalu rendah dapat mengganggu ovulasi dan produksi hormon yang mengatur kesuburan seorang wanita. Lalu yang kelima yaitu memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang keenam yaitu memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Dan yang ketujuh yaitu pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari.